semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Baik pendengar, kita sudah masuk di program berikutnya, ada obrolan komunitas sastra atau Sanggar Sastra. Untuk malam ini kita akan mengangkat tema dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 yang mana bertemakan Anak Indonesia Hebat Berkarakter Bersama Sastra. Tentunya sudah ada para deklamatris dan deklamator yang sudah hadir, di mana pada kesempatan kali ini di Senin 21 Juli 2025 kita hadir juga nih, ada Mbak Dina Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini begitu spesial dalam rangka Hari Anak Nasional. Saya tidak sendiri nih pendengar. Karena ada dua generasi muda yang luar biasa. Pendengar dan pemirsa, karena kita kita juga ditonton ya. Ada kameranya tuh. Ya. Jadi hari ini pemirsa dan juga pendengar, spesial sekali kita mengundang anak-anak hebat Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan dan punya prestasi tersendiri di bidang sastra. Begitu Bang Abbas. Om ya? Om atau abang nih? Om atau abang manggilnya? Apa aja boleh. Apa aja. Oke, ini ditemani ya untuk Mbak Dina Tanjung, ditemani oleh Tahir Okto Rasuwane, bener? Iya, benar sekali. Ini ketua OSIS. Wow, ternyata ketua OSIS SMP Negeri 4 Palembang. Ini Okto ya manggilnya? Iya, Okto. Oke, kemudian ada Marisa Yoza Sandrina. Hai Kak. Ini ternyata pelajar SD YSPP Pusri kelas ya? 5. Jadi kita kayaknya kayak nostalgia ya, Mbak Dina ya. Iya. Waktu kecil-kecil dulu kan suka nyoret-nyoret juga ya. Suka. Apapun dicoret-coret gitu. Dinding coret. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya malam ini kita akan hadirkan nih, selain ada Mbak Dina Tanjung, ada Okto, juga ada Marisa. Yoza. Panggilannya Yoza. Ini Yoza luar biasa loh Om. Prestasi di lomba baca puisinya ya. Pernah di prestasinya apa aja tuh di lomba baca puisi yang terakhir? FLS 3N tingkat kota. Itu juara berapa? Harapan 2. Harapan 2 dan ada lagi yang tingkat wali kota juga. Yang juara 1 itu Yoza. Juara 1 baca puisi. Ingat nggak? Iya, ini saking ada banyak prestasinya nih ya. Ini jangan-jangan di rumah pialanya nggak bisa dihitung lagi kali ya. Bisa dihitung. Dari kelas berapa ikut-ikutan lomba baca puisi? Yoza dari TK. Dari TK. Oh iya. Kalau Okta gimana? Sebenarnya tertarik sama puisi ini dari Umi awal-awalnya pas SMP. Terus akhirnya ikut-ikut beberapa lomba juga terakhir itu di Kumbang Fest. Alhamdulillah di juara 3. Oke. Keren kan narasumber kita. Kalau Mbak Dina sendiri dari kelas berapa dulu mulai suka sama puisi? Suka dengan seni dulu nih. Kalau seni di bidang tari sebenarnya saya. Gitu. Diawali dengan tari itu dari TK udah nari. Iya. Jangan-jangan dari badinding ya? Iya, mungkin dari ini ya. Selain dinding badindin itu. Bar bendi. Bendi. Kok tahu? Tari payung ya. Jadi payung. dari seni tari. Melangkah ke seni teater panggung, gitu. Terus melangkah lagi ke seni-seni lainnya, dan ternyata memang kaitannya Om Abbas dan Ananda berdua beda sekali memang. Anak-anak yang memang lahir dan tumbuh kembangnya itu memang dibarengi dengan jiwa seni. Ya, itu memang tumbuh menjadi anak-anak yang pertama itu percaya diri, betul nggak?
Kerasa nggak sama Yosa sama Okto? Iya, Percaya dirinya tumbuh dan dia adaptasi dengan sekitarnya lebih lentur, lebih fleksibel, dan dia lebih perasa, lebih empati. Lebih empati, Nah, benar-benar. saya memang belum pernah melakukan ini ya, melakukan survei. Tetapi dari apa yang dilihat di lapangan, karena Kebanyakan ya. kebanyakan seperti itu, Oke, iya. kebanyakan begitu. Jadi memang seni itu memang membuat seseorang itu tidak hanya menjadi indah, tetapi menjadi unik dan Jiwanya terbangun nih ya. betul. Dan efek-efek positifnya itu berdatangan begitu. Karena memang Kalau kata orang sekarang aura-auran positif ya. iya, bukan aura kasih ya. Aura Iya. kasih. Aura positif. Ya, jadi yang jelas memang pengaruh sastra, pengaruh seni apapun itu ya, tidak hanya sastra, itu memang berpengaruh kepada seperti apa nih karakter seorang anak. Oke. Dan kita berharap ke depannya ini Ananda kita berdua ini akan tumbuh menjadi sosok yang memang tidak hanya bermanfaat untuk mereka sendiri, tetapi bermanfaat untuk sekitarnya dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, anak-anak yang memang siap untuk menantang masa depan. Oke. Karena masa depan luar biasa beratnya ini ya, kalau tidak mempersiapkan diri. Beda masa, beda tantangan ya. Benar. Nah, ini Ananda berdua dan juga Ananda yang tengah menjadi pendengar saat ini ya. Jadi memang sangat penting untuk mendalami seni. Supaya apa? Supaya lebih bisa berempati, lebih bisa bertanggung jawab, lebih bisa percaya diri untuk tampil di Pastinya. masyarakat ya. Oke lah. Tapi sebelumnya nih kalau kita mengulik sendiri untuk Okto sendiri, Okto selain jadi ketua OSIS ya, aktivitas di sekolah gimana tuh? Paling dengan ekstrakurikuler sama beberapa organisasi lagi sih. Waktu alhamdulillah juga selaku ketua PMR di SMP Negeri 4 Palembang. Keren, Masya Allah ya. Terus juga kalau eskul, Okto ikut pramuka, basket sama paskibra. Wah, mantap. Jadi banyak kegiatannya. Padat ya. Iya, padat. jadwalnya. Kalau Yoza sendiri gimana nih aktivitas di sekolah? Kalau Yoza Ketua kelas ya, ketua kelas bukan? wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas, oke. Selain jadi wakil mungkin belajarnya tuh lebih padat, terus kalau misal ada istirahatnya itu lebih dikurangin banget karena jadwalnya padat banget. Oh gitu, oke. Baiklah Tuh kita Bang, lihat kan, gimana, bisa kita gimana? lihat ya, anak-anak yang darah seninya itu muncul dari awal, dari kecil, itu mereka lebih bertanggung jawab. Buktinya ketua OSIS. Ya, saya dulu juga ketua OSIS, Okto, ketua OSIS keren, SMK Negeri ya. Iya, Cewek iya. satu-satunya. Wede. Ya, nanti Yoza juga seperti itu. Dan Oke. insya Allah kalian-kalian ini akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Ya. Amin. Oke, kita baca puisi dulu nih Om. Boleh. Iya. Ya, kalau gitu, nih siapa yang akan jadi pembuka? Mbak Dina dulu atau siapa? Atau Yoza atau Okto? Sepertinya generasi muda dulu deh. Generasi muda dulu. Iya. Kita mulai dari Yoza. Siap-siap nanti Okto ya. Oke. Yoza, ada puisi judulnya apa nih malam ini? Ada puisi judul Anak Indonesia Hebat dan berjudul Harapan Bangsa. Oke, berarti anak Indonesia hebat dulu ya dibaca ya. Baik pendengar, kita akan dengarkan satu puisi dari Yoza. Tentunya untuk Anda tetap bersama kami di Sanggar Sastra. Anak Indonesia Hebat. Karya Yoza. Lantunan azan subuh selalu membangunkanku. Bersemangatku bersiap menyambut hari. Kusambut dengan ceria dan penuh tawa. Kuteguk segelas susu, kukunyah sepotong roti, kuikatkan tali sepatu, dan kugendong tas merahku. Kulangkahkan kaki menuju sekolah bersama kawan dekat rumah. Keringat membuatku sehat. Belajar ya. Aku berusaha terus belajar. Buku adalah sahabatku. Ilmu ku tanam setiap waktu. Cita-citaku tinggi menjulang, setinggi bintang tak
akan hilang. 23 Juli, Hari Anak Nasional. Saatnya kita bersinar total. Anak-anak punya hak dijaga, dilindungi, disayang, bahagia. Hasan dengan karyanya Harapan Bangsa. Di matamu langit serupa kanvas, penuh warna, mimpi yang bebas. Langkah kecilmu menapak bumi pertiwi. Tawamu gema di pagi yang cerah, menghidupkan negeri dari lelah. Kau bukan hanya titipan masa, tapi cahaya yang menuntun bangsa. Hari ini untukmu, wahai generasi bangsa, kami ucapkan janji, bukan sekadar kata, melindungi hakmu, menjaga tawa, membuka jalan menuju cita-cita. Belajarlah dari alam dan buku, dari peluk ibu dan petuah guru, karena engkaulah pelukis masa depan, dengan hati jernih dan impian bertebaran. Tak ada lagi tangan yang menyakiti, tak ada lagi lidah yang merendahkan harga diri, karena kau menjadikan Indonesia hebat, dan kaulah generasi yang kuat. Baik pendengar, sudah kita dengarkan dari Yoza. Ini langsung dua puisi ya. Dua puisi. Tapi kalau kita dengar puisi pertama itu isinya tentang apa sih Yoza? Tentang anak Indonesia hebat, tentang yang sering Yoza lakukan sehari-hari gitu. Ini puisi karya dia sendiri loh, Oh, Bang. yang Iya. pertama itu buatan Karya Yoza sendiri. Yoza gitu. sendiri. Terinspirasi dari apa tadi? Bikin puisi yang pertama tadi? Aktivitas hari-hari Yoza. Tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau yang tadi yang kedua itu buatan Hasan. Buatan ayahanda tercinta itu ya, Oh, Masya iya. Allah, gitu. memang hebat bener nih. Oke. Kalau yang buatan ayah itu tentang apa tuh? Tentang harapan bangsa, harapan seorang ayah misalnya kepada anaknya gitu. Yang jelas harapan positif sekaligus doa. Iya, Dan ini tidak hanya doa untuk Yoza, untuk seluruh semua. anak Indonesia Semua ya, Indonesia. tetaplah berbahagia, semangat ya, dan juga fokus kepada cita-citanya. Wis, begitu. mantap. Tentunya itu ada semacam apa ya? Kalau dari ayah memang ada suntikan semangat tersendiri untuk anak-anaknya, luar biasa terutama ya. ya. Dan sekarang ini ada ini kalau Mbak Dina dengar ada tren ayah antar anak sekolah apa ya? Iya. Tren Ini tahun seperti apa? 2025 Oh ini. iya, para Iya. ayah sepertinya ini ya, janjian bareng pada ngantar anak sekolah. Antar sama jemput gitu ya. Jadi memaksimalkan kebersamaan yang sedemikian singkat tadi. iya, Jadi benar-benar dimaksimalkan. Kan para ayah sekarang pada sibuk, Nah, lebih banyak itu. sibuknya. Tapi bukan sibuk main game ya ayah ya. Oke lah kalau gitu. Yang pasti buat Yoza, wih keren ya puisinya itu. Saya tuh udah dengerin kata per katanya itu kayaknya memang kayak buatan Yoza tadi ya. Iya. Itu kayaknya memang benar-benar terstruktur ya kalau Mbak Dina dengar tadi ya. Betul. Dan ini memang diambil terinspirasi dari kegiatan yang memang sudah dia lakukan sehari-hari. Dan ternyata kegiatan ini pun juga menjadi
tujuh kegiatan yang menjadikan seorang anak Indonesia itu bisa hebat. Nah, itu. Oke. Jadi sesuatu yang ditulis dengan hati ditambah dengan sholawat juga, masya Allah itu langsung kena tuh. Mantap. Langsung kena. Oke lah. Kalau gitu kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita baca dulu nih ada yang kirim. Oh, ada yang kirim-kirim, boleh ada yang interaksi via telepon juga boleh nih. Kalau via telepon nggak bisa ya? Belum ya? Oh, belum ya? Oke. Tapi ini nih ada dari Kenzo. Nah, Dari Kenzo iya. katanya untuk Okto dari SMP 4 Palembang. Kemudian ada Zamira Asukri, semangat Oto dan Marissa. Terus buat Yuk Dina juga ada api-apinya. Oh, siap. Menyala. Semangat, menyala emakku gitu ya. Ada juga dari ini ada Bunda Rita Sumarni untuk Dina Tanjung, lup sukses terus. Oke, makasih. Terima kasih Bunda Rita. Bunda Rita ini Ananda berdua adalah sesepuh dari Sanggar Sastra kita. Beliau kalau baca puisi ini Bunda Rita harus baca puisi nih, harusnya hadir malam hari ini ya. Ada juga dari Eva Oktaviani Escape Nurse ya. Di Sanggar Sastra anak menyalin semesta dari selai kata. Selamat Hari Anak Nasional, membara narasumber dan penyiar malam ini. Masya Allah. Ada kata-kata secantik rembulan dan seganteng purnama. Nih Kenzo ada lagi yang kirim salam dari M. Kanzurahman 83 SMP 4 Palembang. Untuk Kak Akto katanya. Ada dari Naila Aisyah Putri. Oh, Okto pakai api-api menyala ya artinya ya. Aduh, ini banyak nih fans beratnya Okto ya. Iya, oke lah. Baik, Mbak Dina ini lanjut ya. Lanjut dong. Siapa? Kita ke Okto. Ke Okto ya. Okto dulu. Oke lah. Untuk Okto boleh. Ini judulnya apa nih puisinya? Doa anak-anak kecil. Doa anak-anak kecil. Oke, itu yang mau dibaca dulu ya. Oke lah, baik. Pendengar, kita akan dengarkan satu puisi dari Okto. Tetap bersama kami di Sanggar Sastra. Doa anak-anak kecil, karya Buya Zainal Abidin Hanif. Ya Tuhan, kalau puasa saya cukup sebulan Ramadan, Mama akan memberi saya uang 10.000 rupiah. Tolonglah saya Tuhan, agar sanggup menahan godaan. Saya ingin berpuasa bersama denganmu, ya Tuhan, biar sampai maghrib. Terima kasih Tuhan. Tentu tahun depan Kau juga menolongku. Amin. Ya Tuhan, aku senang denganmu karena doaku terkabul di hari baik, bulan baik ini. Aku serba baru, sepatu baru, baju baru, lembaran uang pun juga yang baru. Di pagi takbiran, yang paling dulu aku datangi adalah ibuku, juga bapakku. Aku sujud mencium tangannya dengan mesra. Ampuni dosa mama dan papaku ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, masih kusimpan di saku ini uang dari mama, darimu tentu Tuhan. Aku jajan, aku beli permen coklat kesayanganku. Aku sangat senang. Dan mataku tertuju sesudut pinggir jalan. Masya Allah, baju anak kumal, rambut kusut masal. Dia tidak hirau dengan anak-anak gembira di pagi lebaran itu. Terlintas olehku, oh, itu anak tukang rumput kebun di lorong itu. Sadarku, lalu kurogoh uang di sakuku. Semuanya uang mama tadi yang masih kuberikan padanya. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah pula menolong anak ini. Amin. Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana cara bersyukur kepadamu. Tunjukkan kepadaku bagaimana pula bersyukur kepada mama dan papa. Alhamdulillah, Tuhan telah memberikan jawaban melalui taklim bahwa dirikanlah sholat, bacalah Al-Quran, hormat dan hikmat kepada kedua orang tua, lalu bersyukur kepada kedua orang tua, artinya rajin belajar, nemnya tinggi, peringkat di kelas. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Baik pendengar, sudah kita dengarkan dari Okto ya. Judulnya tadi apa nih Okto? Doa anak-anak kecil. Doa anak-anak kecil. Ini puisi karya Buya Zainal Abidin Hanif. Begitu lembutnya Buya memposisikan dirinya sebagai seorang anak kecil. Ya Buya kan pernah kecil juga ya. Iya. Jadi begitu jujurnya gitu ya. Begitu jujurnya seorang anak kecil menyatakan kehendaknya, menyatakan apa yang diinginkannya, sekaligus juga doa terbaik untuk kedua ayah bundanya ya. Bagus sekali. Indah. Oke, Indah tapi sebelum sekali. kita bahas lagi, kita akan dulu penelpon ya. Ya. Iya, Sanggar Sastra. Sanggar Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini sama Bang Gun ya. Iya bang. Oke, Bang Gun. Iya. Ada puisi apa malam ini? Agak bingung milihnya bang. Kenapa? Karena mau cari yang sesuai tema kayaknya belum ada kok dengan sesuai tema itu kan. Oh nggak apa-apa, mungkin yang apa tadi kan barusan kalau misalnya dengar yang punya Okto tadi ya, itu walaupun isinya mungkin ada nyangkut anak kecil, tapi ternyata itu juga bisa untuk orang dewasa juga ya. Orang dewasa juga. Gak apa-apa Bang Igun ya panggilnya ya. Iya. Bang Igun kira-kira malam ini terinspirasi dengan puisi yang bertema apakah? Bertema cintakah? Bertema cinta gitu bang. Boleh, tetap boleh. ya. Oke, Bang Gun, sudah siap? Sudah bang. Oke, silakan Bang Gun. Ingin kurengkuh bahagia. Aku sedang menata rindu pada cangkir yang tak lagi utuh, retak. Setiap pagi ku seduh kopi dari serpihan cinta yang tawar. Meski lidah hatiku telah mati rasa oleh dusta yang kau rajut jadi selimut malam. Aku lelaki yang menabur bulan di matamu, namun kau memadamkan dengan peluh lelaki lain dan tak mau lagi getir hujan di ujung jemariku. Aku memeluk luka seperti sahabat lama. Ku sapa air mata seperti tamu tak diundang yang menetap di ruang dada dan tak pernah lelah menggigil. Kau selalu kembali dengan kata-kata yang manis seperti racun yang menyaru madu. Dan aku yang terlalu ingin percaya, selalu menelan semuanya mentah-mentah, tanpa tanya, tanpa jeda. Tapi malam tak selamanya buta, dan jiwaku mulai bernyanyi lirih dalam bahasa yang kau tak mengerti. Bahasa lelaki yang ingin hidup kembali meski tanpa tanganmu. Itu bang.
Baik, Bang Gun. Ya, Dalam ya isinya ya. lumayan Ya. lumayan dalam. Oke. Itu makanya agak ragu karena ada anak-anak gitu ya. Iya, kebetulan tema kita hari ini Tentang Hari Anak Nasional. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi Selingan ya. tidak apa-apa Bang Igun, karena apapun yang Anda tulis, kalau kami melihatnya dari sudut pandang kacamata anak-anak, maka si penulis yang merasakan tulisannya itu adalah kasih tak sampai sepertinya. Ini cerita kasih tak sampai dan juga kekecewaan yang tiada akhir. Tapi di akhir ending puisi yang Bang Igun sampaikan tadi, ada sedikit semangat ini. Nah ini modal yang sangat penting ini untuk melanjutkan hidup. Penting banget. Dan ini kalau kita melihat dari kacamatanya anak-anak, anak-anak akan selalu bersemangat ya, dan tidak ada kata menyerah dan gugur sebelum berkembang. Nah ini semangat nih untuk anak-anak nih ya. Jadi setiap ada sesuatu yang kekecewaan terjadi, sesuatu kesedihan yang terjadi, pasti akan ada bahagia yang mengiringinya. Oke. Itulah tadi pilih-pilih. Sebenarnya malam ini bukan yang ini tadi kan. Tapi bingung ada ya. lagi lain kan. Tapi kayaknya ini yang cocok masuk ya gitu ya. Karena yang kalau yang agak itu kan terlalu Temanya lain gitu agak ya. vulgar gitu kan. Oh gitu. Jadi Oke pilih lah. yang ini aja lah. Yang lebih soft. Pilih yang ya. tersirat ya Bang Igun ya. Kayaknya pas banget gitu kan. Oke, Keren. Bang Gun. Terima kasih. Terima kasih ya kebersamaannya ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini ada lagi nih yang sudah kirim message kita di di chat YouTube ya. Boleh Bang Abbas bacakan. Kita bacakan dulu. Tadi yang terakhir ada Deko Zikrila, let's go Kak Okto katanya. Nah, ini ada ibu dosen nih, Bu Meci. Bagus banget nih suaranya. Bagus banget suara khasnya, cocok voice over. Ini dua-duanya cocok semua nih, tiga-tiga nih voice over semua ini. Ini Bu vokalnya Meci. udah jadi nih Okto nih. Iya. Tinggal di-pause dikit nih. Kalau yang di tengah itu memang masternya itu voice over, nggak usah dibilangin ya. Selamat Bu dosen juga bilang selamat Hari Anak Nasional semuanya. Salam semangat juga buat Yunda Dina Tanjung. Selamat kembali Bu dosen. Ada Kylie Fornia. Jauh di California. Buat Kakak Okto aku fans. Weh. Kak Okto aku paling menyala, aku suka katanya. Sepertinya untuk malam ini rating Sangga Sastra naik nih Sastra nih ya. Naik nih ya. Masya Allah. Apalagi ini ya. Oke, banyak ya. Terus juga ada dari Kev Puki, Kak Okto kakakku. Menyalanya banyak. Ada Maritim malam ini yang datang semangat semua, mantap. Dari Kenzo juga semangat Kak Okto, semoga sabar menghadapi adik-adik kelasnya. Terima kasih Kenzo. California, Kak Okto beliin matcha. Ini apa ini? Adik kelas semua. Adik kelas semua, mantap. Apa nih Kak Okto, lepas peci no sensor. Sehari-hari pakai peci ya? Iya, soalnya sering bercandain gitu. Oh gitu, oke lah. Ada support Kak Okto Spenpad ya, Spenpad Merdeka Jaya lah selalu Kak Okto. Ada dari Audi. Pakai sayang ini Kak Okto sudah. Terima kasih Audi. Ada Fauzan. Kak Okto juga Fauzan Besti katanya dari kelas 7. Oke. Malam ini malamnya Okto kayaknya ya. Masya Allah, ada Lady Ersip keren. Kak, keren banget Kak Okto. Fauzan juga Kak Okto. Kasih semuanya. Oke, ini kayaknya semuanya ya. Oke lah, terima kasih untuk yang sudah kirim salamnya melalui WhatsApp YouTube kita ya. Tapi ini kalau untuk yang tadi ya, untuk puisi yang barusan dibaca oleh Okto tadi itu kayak kalau kita mendengarnya tuh kayak sejalan ceritanya dari Lebaran dia dikasih dari privilege orang. Ada dikasih angpau tapi tiba-tiba dia melihat sosok anak yang mungkin
tidak seberuntung dia. dia. Iya. Nah, jadi disinilah letak kemanusiaannya ya. Jadi si anak ini pun karena kemungkinan tumbuh kembangnya itu diawasi oleh orang tua yang memang religius, orang tua yang memang menekankan akhlakul karimah gitu ya. Dan juga dengan sekitar itu harus empati. Maka di akhir dari tulisan puisi tadi, si anak juga menebarkan kebaikan yang dia dapatkan dari orang tuanya juga kepada teman-temannya. Yang luar biasa ya, di Indonesia ini bukan tidak mungkin banyak sekali loh anak-anak yang di bawah garis kemiskinan, yang tidak bisa sekolah. Jadi alhamdulillah kalian berdua harus bersyukur dan tetaplah menjadi motivasi untuk teman-teman kalian ya. Nah, karena kebermanfaatan kita itu akan terlihat seperti apa kita bergaul di lapangan. Ini dibuktikan dengan banyaknya pesan yang masuk ya. Iya. Yoza juga nih, Yoza ada tapi dia masih tersimpan fansnya. Oke, ini kayaknya puisi berikutnya dari Mbak Dina nih. Oke, siap. Baik, pendengar, kita dengarkan satu puisi dari Mbak Dina Tanjung. Sebuah puisi yang berjudul Anak Garuda. Buah karya Panggi Gus Yugantoro. Dari telur aku menetas, dan ku belajar terbang, mengitari angkasa luas negeri ini. Belajar mengenai keelokan negeri ini, kepakkan sayap, ku siap menghantarkan kemajuan untuk negeri ini. Cengkraman kuatku akan mencengkram kuat Pancasila. Cengkraman kuatku akan mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika. Kuku-kuku tajamku akan mengoyak orang yang merusak negeri ini. Paruh tajamku akan mematuk semua pengacau yang ada di negeri ini. Karena aku adalah anak Garuda yang akan selalu meneruskan perjuangan Garuda-Garuda terdahulu, yang akan menjaga dan mencintai selalu Indonesia. Oke, kayaknya tentang lahirnya si burung Garuda nih ya, dari lahirnya di sini anak Garuda, burung Garuda itu hanyalah sebuah kiasan. Di sini penulis ingin menghantarkan sebuah pesan, meskipun berasal dari telur yang menetas. Ya. Seekor burung Garuda ini akan belajar dengan sendirinya bagaimana terbang, bagaimana melihat kondisi negeri ini. Dan tentu saja semakin dia besar, semakin dia bertumbuh, semakin banyak yang dia lihat di negeri ini, di Indonesia ini, dia benar-benar mengazamkan dirinya, bertekad. Dia sudah banyak melihat hal-hal yang negatif mungkin yang terjadi ya. Tidak hanya yang positif saja, hal-hal yang merusak negara ini. Dia sudah banyak melihat hal-hal yang bakal membuat negara ini tenggelam, membuat marwah negara ini jatuh. Dia sudah banyak melihat itu. Maka pada akhir kalimat ini dia tegaskan bahwa dia akan tumbuh dan akan siap dengan paruhnya, dengan cengkramannya, ya, dengan lirikan tajamnya. Dia akan menumpas semua siapapun itu, entah itu dia berwujud manusia atau bukan, dia akan siap membela negara Indonesia ini, akan membawa Indonesia ini lebih bermartabat dan lebih berdaulat pastinya. Dalam tanda kutip. Benar, itu sebenarnya sebuah cerita tapi ada kiasan ya. Tapi di situ intinya itu bahwa ya siapapun itu harus bisa membela negara kan? Iya, dari segala yang merongrong lah katakanlah. Betul. Jadi siapapun kita yang merasa hidup di Indonesia ini, yang makan minum tumpah darahnya untuk Indonesia, maka tidak ada kata
tidak memberikan kontribusi yang positif kepada Indonesia ini. Dan itu adalah PR besar untuk Ananda berdua dan Ananda yang sedang mendengarkan generasi yang Sanggar Sastra selanjutnya. pada malam hari ini ya. Oke. Satu puisi dari Okto lagi ya kayaknya. Satu Karena lagi. ada satu lagi ya. Betul. Oke, boleh untuk Okto judulnya apa tadi? Judul yang buat puisi kedua, bentar. Jadi Surat dari Ibu. Surat dari Ibu. Baik. Pendengar, kita dengarkan satu puisi Surat dari Ibu dari Okto. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi hidup bebas. Selama angin masing, angin buritan, dan matahari pagi menyinar daun-daunan. Dalam rimba dan pandang hijau, pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas, selama hari belum petang, dan warna senja belum kemerah-merahan. Menutup pintu waktu lampau, jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang. Tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku, kembali pulang anakku sayang. Kembali ke balik malam, jika kapalmu telah rapat ke tepi. Tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Baik, Ustaz, tadi ada Surat dari Ibu yang dibacakan oleh Okto. Kayaknya itu kalau boleh tahu puisi dari siapa tuh? Karya Asrul Sani. Asrul Sani. Asrul Sani yang Sutradara? benar gak sih? Belum tahu. Kayak saya tuh kayak pernah mendengar puisi ini. Puisi ya? ini. Kayak apa? Tadi jalan pergilah, jangan lupa pulang, seperti begitu ya intinya ya. Iya. Jadi biarlah anak-anak yang akan meneruskan perjuangan ini carilah ilmu kemanapun, carilah pengetahuan kemanapun ya, carilah juga pengalaman kemanapun, tetapi jangan lupa pulang. Karena apapun yang Ananda dapatkan di luaran sana akan lebih bermanfaat dan menjadi amal jariah ya. Karena segala sesuatunya itu harus kita lekatkan kepada religius ya. Jadi maka itu akan menjadi amal jariah untuk si anak sendiri ya. Nah, ini akan berkaitan dengan puisi yang akan saya bacakan. Betapa seorang anak ini dia akan tumbuh dan juga akan menjadi sinaran yang penting di masa depan. Dan ini akan menyinari seluruh beluk negeri ini ya. Bisa dan tiba-tiba juga, nyambung gitu ya. Iya, bisa nyambung ya. Ya Allah, ini namanya takdir. Takdir. Takdir yang indah gitu ya. Bagaimana kalau saya langsung bacakan saja Bang Abbas? Boleh. Baik. Pendengar, kita dengarkan Mbak Dina Tanjung dengan puisi yang akan dibawakan. Para pendengar dan juga pemirsa yang setia, puisi ini bertajuk Sinaranku. Karya indah dari Nashita Zayan. Aku adalah langit cerah, terang menderang menyinari di antara cercah sinar harapan. Kerlipnya membiaskan pelita, membahana dalam cita nyata untuk juang dan prestasi gemilang. Aku adalah langit cerah, tak mudah gelap oleh awan, tak akan surut dalam kelabu. Binar cahaya tetap gembira, penuh harap memanjat doa sebagai penguat atap-atap
jiwaku. Ini adalah gambaran anak hebat di masa depan. Ini adalah gambaran anak hebat yang saat ini berada duduk di kanan kiri saya. Salah satu contohnya mereka berdua iya, itu ya. Iya. Dan ini adalah gambaran sosok karakter anak hebat yang ada di rumah-rumah yang bahagia. Jadi syarat untuk jadi anak hebat itu memang harus bahagia ya. Memang harus bahagia, ya. Tapi ini masih belum begitu, masih umum kalau kita mengatakan bahagia, karena setiap orang melihat kebahagiaan itu kan relatif ya. Ada yang cukup dengan rasa bahagia itu dengan hanya memakan secangkir atau sejumput duren misalnya ya, atau bisa berpakaian rapi ke sekolah itu dia sudah bahagia. Jadi taraf kebahagiaan setiap orang itu memang berbeda-beda. Tetapi itu tidak menjadi kendala ataupun menjadi alasan seseorang tidak bisa bahagia. Bahagia itu adalah kita yang menciptakan. Maka dari itu, dari karakter yang positif ini, ciptakanlah bahagia untuk dirimu, karena pada saat dirimu bisa menciptakan kebahagiaan itu dalam diri kita masing-masing, kebahagiaan itu pun juga akan memancar ke semuanya dan akan menarik semua energi-energi positif untuk juga bahagia dan ceria. Mantap. Kayaknya itu sebagai pesan terakhir nih. Untuk kali ini ya. Untuk kali Tapi ini kalau untuk Okto sendiri ada pesan-pesan nggak nih untuk pendengar kita, terutama untuk generasi yang seangkatan Okto juga ya. Ini generasi Okto ini generasi yang semangkuk anget semangkuk dingin ya, kalau orang Palembang bilang tuh semangkuk anget semangkuk dingin. Jadi kalau memang tidak kita support dan kita benamkan sesuatu yang positif menjadi tonggak-tonggak karakternya, maka akan tenggelam. Gimana Okto? Menurut Okto? Singkat. Mungkin bagi di seumuran buat Okto ya. Paling ditingkatin lagi aja buat semangat untuk meraih prestasinya lagi. Meraih dengan seluruh pencapaian mungkin mereka yang ingin dicapai kan. Terus juga paling karena kami ini jatuhnya Gen Z, kan Gen Z ini sekarang banyak kegiatan, banyak apa-apa. Tuntutan dari orang tua juga salah satu. Tapi tuntutan orang tua selama itu positif untuk diri kita juga, itu pastinya sangat disarankan untuk diikuti. Baik. Keren. Ini sudah karakter sudah muncul nih. Kalau Yoza gimana Yoza? Pesan-pesan untuk teman-temannya mungkin. Untuk teman-teman yang pendengar, semoga lebih semangat lagi untuk belajarnya, dan mungkin buat teman-teman yang sudah mungkin bisa belajar dengan giat, lebih diseringkan lagi belajarnya. Seringkan lagi belajarnya ya, dan banyak latihan. Kalau nggak latihan nanti nggak muncul percaya dirinya gitu ya. Baiklah. Kalau gitu kita akhiri dulu ya kebersamaan kita di kesempatan Sanggar Sastra di malam ini. Katanya tadi ada mau bareng-bareng. Kita akan closing dengan tagline indah dari Sanggar Sastra. Boleh? Silakan. Oke, siap, kita closing. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda. Oke? Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda. Baik, terima kasih untuk Mbak Dina Tanjung. Terima kasih juga Om Abbas. Juga Okto ya, Yoza juga terima kasih. Mungkin kapan-kapan hadir lagi boleh nih ya, boleh banget ya. Oh, dengan senang hati, dan sepenuh jiwa. Oke lah. Yang pasti apapun itu ya, semoga cita-cita dari kedua para generasi muda ya, yang salah satunya diwakili oleh Yoza dan Okto juga. Apapun itu tetap semangat ya. Pantang menyerah. Semangat dan berdoa. Semoga Allah ridho.
Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama Sanggar Sastra di kesempatan malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya untuk Mbak Dina, Sama-sama, Yoza, juga Okto. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Sanggar Sastra di kesempatan hari ini, Senin 21 Juli 2025. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra.